Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Lambe Politik bersama saya Desi Fitriani dan rekan saya Bayu Prayudanto. Aduh, kita mau ngomongin apa nih? Ini tinggal menghitung berapa? 4 hari lagi. Ya. Iya, 4 hari lagi kan. Terus ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Bingung. Kemarin itu kan kita biasanya kan ada debat, ya kan? Kalau mau biasa dong, debat presiden dan cawapres gitu kan. Kemarin tuh ada usulan. Udah nggak pakai debat-debatan deh, visi misi aja, visi misi. Terus maksudnya apa? Nah, udah akhirnya setuju pakai debat. Tapi minta supaya debatnya tuh dikitin, tapi yang banyakin visi dan misinya. Nah, ini maksudnya apa? Nah ini Tan yang lucu dari pemilu 2024. Baru kali ini ada debat sebelum debat Pilpres terwujud. Nah, apa tuh? Nah persoalannya ini kan sebenarnya sepele ya Tan ya. Soal format debat gitu. Awalnya KPU bilang kalau debat itu akan dihadiri capres-cawapres. Tapi sesinya akan berbeda. Ketika capres jadwalnya untuk berdebat, maka cawapres juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara sesuai dengan porsinya. Kemudian ketika cawapres yang giliran berdebat, capres juga nanti akan berbicara sesuai porsinya. Artinya semua capres-cawapres itu akan berada di satu panggung. Satu panggung ya. Satu Padahal panggung. kan KPU kan kemarin bilang dari 5 kali debatnya itu ada 3 kali capres dan juga 2 kali cawapres. Nih ke besok nih Ya. tanggal hari Selasa tanggal 12 Desember itu debat pertama untuk calon presiden. Tapi tadi ternyata satu panggung sama cawapresnya. Nah, Artinya kan bisa ada bisik-bisik gitu. Nah itu kan keputusan itu baru diputuskan di Rabu malam. Akhirnya ada kesan inkonsistensi nih dari KPU yang bilang bahwa capres-cawapres tetap satu panggung, tapi masing-masing kandidat itu tidak akan berbicara ketika sesi dari debat itu berlangsung. Nggak bicara tapi kan bisa bisik-bisik. Nah itu kan artinya kita bisa ngebayangkan tuh ketika nanti capres-cawapres berada di satu panggung meskipun bukan gilirannya capres atau cawapres yang ingin berdebat, kita bisa bayangkan tuh kayak gimana tuh nanti tuh yang terjadi di panggung debat itu. Padahal kalau kita ngutip dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang pernah juga menjadi peserta dari debat itu sendiri Iya, saat benar-benar. pemilu 2019, seharusnya KPU tuh nggak perlu ngubah-ngubah format debat. Kenapa tujuan capres-cawapres itu bisa berdebat secara mandiri? Pertama, apakah capres-cawapres itu menguasai persoalan atau enggak? Betul. Bisa menguasai isu atau enggak? Betul. Paham dengan masalah atau enggak? Nah, kalau dengan kayak begitu alasannya berarti bener nih. Ada satu paslon nih ya yang nggak pede. Padahal kalau dilihat-lihat itu kan paslonnya kan yang pendukungnya kan gendut, ya nggak? Ya. Udah gitu dia tambah lagi masih sekarang bapaknya masih memimpin ya kan. Nah, apa kurang pede atau memang karena agak diragukan? Memang sih kata orang buah tuh jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi kalau buahnya belum mateng, udah dipaksa dipetik, makan mentah-mentah, yang ada kita sakit perut. Nah, ini artinya apa? Ketika dia nanti berdebat, ini kan oke lah ya kalau capres ya oke lah. Terus kadang-kadang kalau ngomongin milenial, nah pasti dibisikin dong sama cawapresnya gitu lihat. Kalau yang cawapresnya muda gitu kan. Tapi kalau ketika giliran cawapres, nah berarti kan capresnya bisa bisikin. Apa gunanya dipisahin antara debat capres dan cawapres kalau sama-sama di panggung itu masih berdua? Nah itu kan yang kita bayangkan ke depan tuh nanti akan seperti apa. Kan nggak asik ya ketika capres yang lagi bicara kemudian cawapresnya diem aja. Nah. Sebaliknya juga begitu. Ketika cawapresnya sedang berbicara, capresnya cuman diem aja. Jadi nggak ada challenge-nya gitu. Kalau kita bicara soal konten gitu, buat apa menghadirkan figur yang tidak menyampaikan sesuatu di depan publik? Sementara yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah rekam jejak, rekam gagasan, rekam program. Betul. Sebenarnya ya kalau dilihat-lihat, ini kan yang mengusulkan, yang meminta agar pendampingan, agar yang tadi awalnya nggak mau debat, itu kan partai yang gendut ya. Sementara ini paslon 1 nih, Amin, cuma 3 partai. Dia slow-slow aja. Atau misalnya partai nomor 3 dia biasa-biasa aja gitu loh. Nah ini udah gendut didukung dengan pemerintahan, tapi masih pengen ada keistimewaan, ada bergabung. Tapi agak ragu kalau begini. Ini bisa bener-bener gak nih pemilu jalan bener nih kalau nggak ada intrik-intrik atau modus-modus ataupun gimmick-gimmick yang untuk mendukung atau memuluskan segala cara.
Makanya seharusnya KPU itu menyadari jangan melihat debat itu sebagai acara seremonial saja. Kalau kita lihat 2019 kan nggak ada yang ribet. Ribetnya gimana sih ribetnya? Iya nggak ada yang ribet. Momentum debat itu sudah sesuai dengan format yang disepakati. Nggak perlu ada debat sebelum debat. Iya benar. Waktunya capres, ya udah capres ya. bicara, membicarakan program dan gagasannya. Giliran cawapres pun juga sama gitu. Benar. Karena kenapa? Itu yang dibutuhkan rakyat saat ini. Ketika isu dinasti politik bergulir, muncul kontra narasi bahwa ayo kita adu gagasan, ayo kita adu program, ayo kita adu rekam jejak. Nah giliran ada momentum debat, lah kok sekarang malah seolah-olah menghindari untuk mengikuti debat itu. Apalagi besok nih kayaknya kalau tema yang pertama itu mengangkat isu tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, terus ada pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, kerukunan warga. Artinya loh dia kan sudah menjadi kepala daerah kan, artinya harusnya dia juga sudah menguasai, nggak usah dikhawatirkan. Atau ini terlalu orang-orang di sekelilingnya dia atau terlalu ini kali ya, terlalu mengkhawatir atau terlalu menjaga kayak baby sister gitu atau gimana? Ya setidaknya kita bisa mengujinya dari setelah kampanye sepekan ini ya Tan ya. Mana dari 3 kandidat itu yang betul-betul serius untuk melakukan sosialisasi terhadap program atau gagasan buat masyarakat atau buat para calon pemilih. Kalau kita lihat kan ya, kandidat pertama itu sangat viral banget dengan programnya Desak Anies Tan. Jadi dia mengundang siapapun mahasiswa ataupun pemuda-pemuda gitu untuk menanyakan apapun, untuk menagih janji apapun. Kemudian dijawab oleh kandidat pertama. Kalau lihat lagi kandidat nomor 3 dulu deh. Kandidat nomor 3 pasangan Ganjar Mahfud MD. Ya dengan cara yang serupa. Ya paling bedanya ya sering-sering belusukan aja kalau ke pasar, ke masyarakat gitu. Nah sementara kalau dilihat dari kandidat nomor 2 ini bagi susu, bagi-bagi susu. Awas jangan keceplosan asam sulfat. Awas. Jangan terasam sulfat. Mau pakai aki. Ya itu. Lah itu kan kita akhirnya patut mempertanyakan lagi ya. Ketika ada salah ucap, salam asam sulfat, sebetulnya menguasai nggak sih permasalahan? Itu kan bicaranya soal stunting. Kok bisa dari asam folat kepleset jadi asam sulfat? Itu kan jauh banget Tan. Namanya orang juga kepleset. Nah artinya kalau kita lihat nih dari kampanye selama seminggu ini sejak dibuka kemarin, walaupun nih ya, ini walaupun yang didukung Anies, yang didukung sama Muhaimin, yang didukung oleh Nasdem, PKBS sama PKB itu banyak ditutup nih. Waktu awal-awal ingat nggak mau bikin di mahasiswa ini nggak boleh, di UGM juga nggak boleh, apa segala macam nggak boleh. Tetapi tetap aja walaupun kecil buka. Artinya ya udah, lu mau nanya apa? Sini, gue buka. Lu ada apa unek-unek silakan keluarin. Yang sementara ini dikawal dong, di ini dong, kayak kita pacaran, lu nggak boleh kesini ya, lu nggak boleh jawab cowok lain, lu nggak boleh ngeliat cowok lain ya, lu nggak boleh ini ya, nggak boleh ini. Wah, kalau pacarannya begitu gimana coba? Banyakkan aturan. Yang paling penting Tan, jangan baper, giliran diterpa dengan narasi-narasi negatif, ntar jawabannya bilang terserah masyarakat, kalau nggak mau memilih ya udah. Atau joget dulu. Nah, terus kalau udah gitu nih, kita besok nih, ini kita berandai-andai, nggak berandai-andai sih, kan kita udah kebayang nih debat capres, tapi di sampingnya ternyata ada cawapres ya kan. Nah cawapres itu tidak boleh menjawab, hanya duduk di samping, tetapi boleh dibisikin ya kan. Boleh. Nah itu satu. Nah ketika dalam satu ruangan tentu kan ada perwakilan dari masing-masing partai dong, ya pendukungnya. Nah partai pendukung yang satu nih Pak Anies sama Muhaimin, ini kan cuma 3 partai nih yang dukung. Nah berarti kan jumlah partainya cuma 3 dong, ya kan? Nah ini udah gendut kan? Berapa itu pendukungnya? Berapa partai itu yang nomor 2 tuh? Nah kalau nomor 3 kan ada nomor 3 ada berapa? Ada 4 ya? 4. Yang 2 sama ini. Artinya apa? Dari jumlah partainya aja pendukungnya itu kan memang beda. Tapi yang lebih lepas ya yang nomor 1 ya. Ini bukan bela-belain, tapi kan kita lihat faktanya dong selama seminggu ini. Datang ke mahasiswa, datang ke sini, datang ke pesantren, datang ke mana-mana. Udah dibilang silakan gitu loh. Walaupun katanya nih beberapa hasil survei sekarang tuh katanya nomor 2 tuh paling tinggi ya, tinggi. Nyaris 1 putaran Tan. Iya, nyaris 1 putaran 50%. Nah, itu masalahnya surveinya bener apa enggak sih gitu loh. Kan ya kita nggak tahu ya, kan karena lembaga survei itu banyak. Kalau dari sebelum debat aja
Biasanya itu kalau mau debat, itu kan KPU udah jauh-jauh hari, sebulan sebelumnya udah ngeluarin daftar. Ini nih kalau mau denger-denger bisikan orang-orang media, sampai sekarang aja kan biasanya kan udah dikasih tahu nih, debat pertama tanggung jawab TV mana, debat kedua TV mana, debat ketiga kemana. Ini sampai sekarang belum ada loh, belum ada. Betul. Nah, the last minute semuanya. Betul. Tadi malam itu baru diputusin bahwa capres ya 3 kali, cawapres 2 kali, dan tanggal-tanggalnya nih udah ada nih. Kalau debat pertama itu tanggal 12 Desember, debat kedua cawapres 22 Desember, kemudian debat ketiga capres lagi 7 Januari, dan debat keempat cawapres lagi yang didampingi oleh capresnya 21 Januari, dan yang kelima atau yang terakhir itu tanggal 10 Februari. Nah, artinya ini baru mau mulai aja itu udah ada gimmick apa sih namanya tuh? Gimik lah. Gimik ya? Ya, Gimik ya? gimik. Ya, yang tadi ya visi aja deh, nggak usah Ya. debat. Oke, akhirnya nggak bisa debat dong. Kan udah debat. Biasa kan apa tadi mengasah kemampuan. Kemampuan. Jadi kalau misalnya udah banyak rule atau udah banyak ini jangan, maksudnya apa ya? Nah itu dia Tan, kita tahu ini semuanya memang last minute, tapi harapannya jangan sampai masyarakat justru yang dirugikan. Kalau memang nanti kecurigaannya sebenarnya siapa sih kandidat yang diuntungkan dari perubahan dari pola debat ini semuanya gitu, ya biarkan publik yang menilai. Tapi sekali lagi jangan dirugikan rakyatnya untuk melihat momentum rekam jejak, rekam gagasan, rekam program masing-masing kandidat. Karena forum apa lagi selain debat Pilpres dari KPU RI, masyarakat bisa menilai kandidat baik capres maupun cawapresnya. Sekarang kadang kalau ada undangan-undangan dari mahasiswa atau dari organisasi kemasyarakatan yang sering memenuhi undangan siapa? Ya pasangan itu juga. Iya, nomor Kalau nggak satu nomor juga. 1 atau nomor 3. Sementara ketika kita melihat nomor 2 tuh kayaknya jarang-jarang aja. Kalaupun datang, yang datang tuh cuman capresnya aja. Ya udah daripada ntar banyak kena tilang, kena tilung lah. Kita Iya. lihat aja deh ntar hari Selasa. Jangan Oke. lupa nonton tanggal 12 ya. Oke, siap, Tanggal Tan. 12 ya. Siap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, subscribe di Lambe Politik.